Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini kami akan membuat review dan mengajak Anda untuk menjelajahi pasar jamu yang ada di Nguter, Sukoharjo. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang melakukan penelitian tentang pasar jamu yang ada di Nguter, Sukoharjo ini, untuk dapat mengetahui kondisi terkini yang ada di pasar jamu Nguter, Sukoharjo. Selain itu, video ini juga kami tujukan bagi Anda warga Sukoharjo yang saat ini sedang merantau di luar kota dan merindukan kampung halaman. Semoga video tentang review pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Ada apa saja di pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Nah, begitu kita akan memasuki pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini, di sini sudah tersedia satu buah tandon yang digunakan sebagai tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran virus corona di pasar jamu Nguter, Sukoharjo. Begitu memasuki pasar ini, kita disambut oleh tulisan selamat datang, serta di sini terdapat beberapa petugas pasar yang menjaga pos masuk pasar jamu ini. Di sini terdapat plakat yang menunjukkan bahwa pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini diresmikan pada tahun 2017. Bisa dibilang untuk kondisi pasarnya masih sangat baru. Sesuai dengan namanya, begitu memasuki pasar ini, kita langsung disambut oleh berbagai kios yang menyediakan berbagai bahan baku jamu. Mulai dari empon-empon, botol, dan berbagai peralatan untuk bahan jamu lainnya tersedia di pasar ini. Kenapa pasar yang ada di daerah Nguter, Sukoharjo ini diberi nama pasar jamu? Boleh dibilang, mayoritas masyarakat Nguter merupakan pengrajin dan pedagang jamu tradisional. Bahkan salah satu desa Nguter saat ini sudah menjadi sentra industri jamu tradisional. Bagi Anda yang saat ini tinggal di daerah Jakarta, jika Anda melihat ada pedagang jamu dari Jawa, nah biasanya mayoritas pedagang tersebut berasal dari daerah Nguter, Sukoharjo ini. Salah satu yang menarik dari pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini adalah ada sebuah makam yang terletak di tengah-tengah pasar. Makam tersebut merupakan makam Mbah Lenguk. Kapan-kapan akan kami jelaskan seputar makam Mbah Lenguk dan kenapa makam ini berada di tengah pasar. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Saat ini kita sudah berada di bagian tengah pasar. Sebagaimana pasar pada umumnya, meskipun dinamakan pasar jamu, tetapi untuk pasar jamu Nguter ini juga menyediakan berbagai bahan-bahan lainnya. Di bagian tengah ini terdapat kios yang menjual pakaian, mulai dari baju batik, daster, hingga berbagai jenis pakaian lainnya. Kebetulan saat ini baru masuki era new normal, sehingga ada beberapa kios yang masih belum buka. Beberapa kios terlihat masih menstabilkan dagangannya. Di sini kita berjalan terus hingga ke ujung pasar. Untuk kondisi pasar sendiri saat ini sudah mulai ramai. Di bagian blok sebelah kanan terdapat kios yang menjual berbagai jenis bahan makanan. Masuk ke bagian yang lebih dalam. Jika blok depan tadi difokuskan untuk pedagang jamu, lalu blok tengah untuk pakaian, maka untuk bagian belakang ini dikhususkan untuk pedagang sayuran. Untuk los pedagang sayur ini berdampingan dengan kios pedagang daging. Hanya saja saat ini sudah menunjukkan jam 11 siang, sehingga untuk area sayur dan daging ini sudah terlihat sepi karena biasanya untuk sayur dan daging ramai pada pagi hari. Selain pedagang sayur dan daging, di sini juga terdapat pedagang yang menjual alat-alat dapur. Menurut informasi, pasar ini mengalami renovasi sekitar tahun 2013 dan mulai ditempati kembali oleh para pedagang di tahun 2014. Tetapi kemudian kembali diresmikan di tahun 2017. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah area khusus untuk pedagang daging. Biasanya untuk wilayah ini sangat ramai di pagi hari. Untuk pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai 1 tadi terdiri dari 69 kios dan 143 los. Sedangkan untuk lantai 2 terdiri dari 41 kios dan 173 los. Jika di total berarti terdapat 110 kios dan 315 los. Begitu memasuki lantai 2 pasar ini, kita langsung disambut oleh toko pakaian. Jika di lantai 1 tadi didominasi oleh pakaian batik, untuk lantai 2 ini lebih untuk pakaian umum. Selain itu, untuk peralatan rumah tangga juga terdapat pada lantai kedua ini. Di sini juga terdapat pedagang yang menjual gerabah. Hanya saja untuk lantai 2 ini memang tidak seramai lantai 1. Di sini banyak kios dan los yang masih kosong karena umumnya para pengunjung agak kesulitan untuk mengakses ke lantai 2 ini. Menurut informasi, untuk kios yang ada di lantai 2 ini lebih banyak digunakan sebagai gudang oleh para pedagang. Salah satu faktor yang menyebabkan pengunjung enggan untuk naik ke lantai 2 karena untuk tangga menuju ke lantai 2 ini sedikit cukup curam. Sekarang kita telusuri di lantai 2 pasar jamu Nguter, Sukoharjo ini. Jika dilihat dari bentuk tralisnya, ini menandakan bahwa kiosnya memang sudah lama tidak dipakai. Sebagai informasi,
Untuk wilayah Nguter ini merupakan wilayah paling ujung yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Daerah Nguter ini langsung berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk pengunjungnya merupakan campuran antara warga Wonogiri dan warga Sukoharjo. Sebenarnya Pemkab Sukoharjo sudah beberapa kali melakukan aktivitas untuk dapat menghidupkan kembali lantai 2 Pasar Jamu Nguter Sukoharjo ini. Hanya saja memang masih membutuhkan effort yang lebih. Tetapi yang menarik, ternyata ujung los ini cukup ramai. Los ini didominasi oleh ibu-ibu penjahit. Ibu-ibu penjahit ini menjadi rujukan bagi warga Nguter yang ingin melakukan reparasi pada pakaiannya. Biasanya ketika mendekati Lebaran, los ini cukup ramai karena ada banyak konsumen yang ingin menjahitkan baju baru. Pada bulan Maret 2019 yang lalu, pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersama dengan pemerintah nasional sudah berusaha untuk menyemarakkan kembali Pasar Nguter Sukoharjo ini. Salah satunya dengan menetapkan Pasar Nguter Sukoharjo ini sebagai destinasi wisata, khususnya untuk perdagangan jamu. Semoga kedepannya Pasar Nguter Sukoharjo ini akan lebih menggeliat lagi. Kios-kios yang ada di lantai 2 ini bisa menjadi lebih ramai oleh para pengunjung dan pedagang jamu, sehingga nantinya industri jamu yang ada di Nguter Sukoharjo akan lebih maju. Saat ini kita sudah berada di bagian paling depan pasar. Di sini adalah lokasi untuk kantor pasarnya. Nah, untuk Pasar Nguter sendiri ini berada di pinggir jalan raya, tepatnya di Jalan Solop Wonogiri. Bisa kita lihat, ini adalah pemandangan dari atas. Salah satu keunggulan dari pasar ini adalah memiliki wilayah parkir yang cukup luas. Selain untuk mobil dan motor, area yang parkir yang luas memudahkan para pedagang untuk melakukan loading di pasar ini. Secara konsep, pasar ini memiliki konsep yang bagus karena di sini terdapat ruang cek kesehatan, sehingga jika ada pedagang atau pengunjung yang mengalami keluhan, para petugas kesehatan langsung siap. Selain itu, untuk bagian depan kios ini terdapat Bank Pasar Sukoharjo. Sayangnya untuk kios-kios berikutnya terlihat kosong. Jika dilihat dari model tralis dan kondisi lantainya, kios bagian depan ini juga sudah lama tidak diisi. Sebenarnya untuk lokasi kios depan ini sangat strategis, hanya saja mungkin untuk aksesnya menuju ke atas ini agak susah, sehingga para pengunjung lebih memilih untuk langsung berbelanja di bagian los bawah. Di ujung sini juga terdapat kantor lagi. Setelah selesai melihat kondisi lantai 2 pasar, sekarang kita kembali ke bagian bawah. Sebenarnya untuk tangga menuju ke lantai 2 ini menurut kami tidak terlalu curam. Hanya saja memang tidak selandai yang ada di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Tapi untuk ibu-ibu yang sudah cukup berumur, kondisi tangga yang sedikit agak tegak ini memang sedikit melelahkan. Kondisi pasar antara yang ada di lantai 1 dengan lantai 2 memang terlihat sangat jauh. Di lantai 1 kita langsung bisa melihat kondisi pasar yang cukup ramai. Di sini kita langsung disambut oleh warung makan. Dari sini kita langsung kembali ke bagian depan. Ternyata pada bagian bawah ini terdapat berbagai fasilitas umum. Di sini terdapat toilet, serta juga musola yang terbilang cukup luas. Ada beberapa kursi ruang tunggu juga. Sekarang kita sudah kembali ke ruang parkir bagian depan. Kurang lebih inilah kondisi terkini Pasar Jamu Nguter yang ada di Sukoharjo. Bagi Anda yang berasal dari wilayah Nguter Sukoharjo, silahkan tuliskan pengalaman Anda mengenai Pasar Jamu Nguter Sukoharjo ini. Oh iya, sebagai tambahan, sebenarnya selain melalui pintu bagian depan ini, untuk pasar ini juga bisa diakses melalui pintu samping. Dari makam Mbah Lengo kita melihat sebuah pintu keluar. Jika kita melewati pintu tersebut, maka kita berada di samping pasar. Untuk wilayah samping pasar ini, tempat parkirnya juga tidak kalah luas. Secara umum kondisi pasarnya cukup bersih dengan lokasi yang memadai. Untuk samping pasar ini kondisinya lebih beragam. Ada berbagai jenis kios, mulai dari kios sembako, kios jamu, bahkan di sini juga terdapat toko emas. Tetapi untuk dominasi utamanya tetap di kios jamu. Selain pada bagian pasar, toko jamu juga terdapat pada kios-kios yang ada di rumah penduduk. Kios-kios tersebut juga menjual bahan-bahan jamu. Bisa kita lihat, jamu sudah menjadi mata pencaharian utama bagi warga Nguter Sukoharjo. Dari sini, jika kita berjalan lurus ke depan, kita akan kembali ke bagian depan pasar. Di bagian depan nanti ada sebuah kafe jamu yang kemarin baru saja diresmikan oleh Menko Perekonomian, yaitu Ibu Puan Maharani. Kapan-kapan kita akan review kafe jamu tersebut. Tapi untuk sementara, sekian review dari kami untuk jelajah pasar jamu yang ada di Nguter Sukoharjo. Semoga video ini dapat bermanfaat dan pasar jamu Nguter Sukoharjo kedepannya akan lebih maju. Bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk pulang kampung ke Wonogiri maupun Sukoharjo, jangan lupa untuk sempatkan mampir di pasar Nguter ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga bahagia selalu.
Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.